Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasniati, kelas EKIS 5H. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi tentang teknik pengambilan dan penentuan sampel. Nah, pada sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar statistik. Nah, di mana statistik adalah sekumpulan cara atau aturan mengenai pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Nah, statistik ini pada dasarnya statistik adalah data-data hasil pengolahan yang dipelajari pada statistika. Nah, jadi statistika adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah data-datanya. Nah, selanjutnya adalah hipotesis. Nah, hipotesis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Nah, jadi hipotesis adalah pernyataan sementara. Inilah yang menjadi praduga peneliti mengenai masalah penelitian. Nah, karena praduga ini belum terbukti kebenarannya, jadi hipotesis ini bisa saja benar, bisa saja salah. Nah, hipotesis ini adalah jawaban sementara di mana kebenarannya akan diuji dengan data-data yang dikumpulkan melalui penelitian. Nah, selanjutnya adalah populasi. Nah, populasi adalah populasi adalah jumlah keseluruhan satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya akan diteliti. Nah, satuan-satuan di sini itu adalah dan satuan-satuan ini itu disebut unit analisis, bisa saja berupa orang-orang ataupun institusi-institusi. Contoh populasi yaitu seluruh mahasiswa di kampus YAIN Palopo. Terus yang kedua selanjutnya adalah sampel. Nah, sampel ini adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi. Nah, contohnya itu mahasiswa pada Fakultas Ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik pengambilan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel ini ada dua. Yang pertama itu probability atau random, dan yang kedua adalah non-probability atau non-random. Nah, probability ini adalah semua populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Kemudian yang kedua non-probability. Nah, non-probability ini adalah setiap populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, probability ini teknik pengumpulan sampel probability ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada simple random sample, yaitu teknik pengambilan sampel ketika hanya mengetahui nama dan identitas populasinya. Terus yang kedua adalah systematic random sample, yaitu digunakan pada populasi yang besar. Kemudian yang ketiga stratified random sample, digunakan pada populasi yang heterogen. Terus yang keempat adalah multi-stage random sample, digunakan pada populasi yang amat besar dan homogen. Selanjutnya adalah cluster sample, digunakan pada keadaan ketika kerangka sampel tidak tersedia. Nah, selanjutnya adalah non-probability sample. Non-probability sampling terbagi menjadi 6. Yang pertama accidental sampling. Accidental sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara spontan, seperti peneliti akan mengambil sampel siapa saja yang bertemu dengannya. Kemudian yang kedua adalah purposive sample, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah quota sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan
menentukan jumlah kuota sampelnya terlebih dahulu. Terus yang keempat adalah sampel jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika semua populasi dijadikan sampel. Kemudian yang kelima adalah snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel ketika sampel yang awalnya berjumlah sedikit, kemudian si anggota sampel ini menunjuk temannya untuk dijadikan sampel sehingga sampelnya ini bertambah banyak. Terus yang terakhir ada konsekutif sampel, yaitu consecutive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan ketentuan-ketentuan tertentu dalam kurun waktu tertentu sampai jumlah sampel ini terpenuhi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.